Bu Yopi belum masuk, Pak. Bu Mary belum masuk juga. Kawan kawan saya belum pada masuk, Pak. Sudah, Bu Yopi. Ya, Bu Udah, Bu, Yopi. ya. Iya, Sehat, Bu. kami tunggu Bu Yopi kok belum masuk. Yuk, Belum dia jadi apa kita dulu dulu. Bu Mary, kayak mana Bu Mary belum masuk ini kasih tahu dulu lah. Iya, sudah dimulai. Ya, kita mulai rekaman. Bismillahirrahmanirrahim. In Bu gimana ya? Mary-nya belum masuk. Iya, Bu Mary belum Saya dulu. masuk. Seperti kemarin ya, saya duluan. Saya duluan jadi Takutnya koci. gini, Bu Ida. Maksudnya kan kita tunggu Bu Mary, takutnya nanti ketika kita melakukan dialog, Bu Mary tiba-tiba datang, cep. Nah, Jadi ini. Ini nih. Nah, kameranya, Bu. Oh, kami belum keluar ya? Mohon maaf. Oh, mohon maaf. Tidak dapat menggunakan kamera Anda. Ibu keluar dulu dari Zoom yang tadi. Mana keluarnya? Zoom tadi. Ya, Bu Mary. Iya. Bu Mary, kami sama Bu Yopi mau mulai. Tolong Ibu matikan dulu suaranya. Silakan Ibu pelajari dulu punya Ibu. Nanti kalau saya sudah siap, berarti Ibu jadi coaching. Coachingnya Bu Yopi. Ya. Coba lagi aja. belum Bu Ida. Tunggu Bu Mary mute dulu. Nanti kita lagi praktek. Bu itu ini tunggu dulu. Belum ini. Ya, Bu Mary. Halo. Iya. 1 jam ya, Bu? 1 jam 60 menit kan? Kita bertiga? Untuk aplikasi lain yang menggunakan kamera Anda. Jika menggunakan kamera Kami eksternal, putuskan hubungan lalu sedikit hubungkan yang banyak. Oh, buka lang. Bu Mary, halo. Tunggu sini saya. Makanya nanti kita buat strategi kan Bu, ketika Ibu dengan saya, Bu Mary itu ya unmute, baru kamera dimatikan. Itu juga sebaliknya, Ya. gitu kan? Iya, seperti itu. Udah kan? Halo, Bu Mary. Iya. Jam berapa sekarang, Bu? Sekarang jam 2.01, hampir setengah 3. Bu Mary. Iya, tunggu. Kok kameraku nggak mau terbuka? Bu Mary, nanti waktunya habis, Bu. Iya, tunggu. Kita bertiga. Kameraku. Tolong matikan suaranya dulu. Matikan suaranya. Oh iya. Oke Bu Mary, sekarang yang pertama saya dengan Bu Ida. Bu Ida sebagai coach, saya coachingnya. Jadi Bu Mary di unmute dulu ya Bu Mary ya.
dimatikan suaranya kalau Anda nanti orang tua. Oh iya, di mute, mute. Iya, iya, Mute, maaf, maaf. dimutekan. Iya, Ya, iya. oke. Mulai Bu Yopi? Ya, kita pembukaan dulu ya, relax dulu ya. Mm. Ya. Oke, terima kasih Teknik Bu. stop. Tarik napas. Oke, terima kasih Bu Ida. Puji Tuhan kita bisa dalam keadaan sehat. Sepertinya langsung kita mulai saja kegiatan kita pada sore hari ini. Saya sebagai Ya, Bu. coaching, Bu Ida sebagai coaching. Langsung saja kita mulai ya Bu Ida ya. Ya, Bu. Uh, Selamat pagi Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ida? Baik, Bu Yopi. Terima kasih. Bu, boleh nggak saya minta bantuan sama Ibu? Kira-kira apa ya Bu Ida yang bisa saya bantu? Oh, saya ini ingin meningkatkan kompetensi saya, Bu, dalam mengelola kelas. Bagus sekali itu Bu Ida. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan ruangan kelas yang kondusif, Bu, yang menyenangkan bagi siswa-siswa ini. Oh gitu. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencapai apa ya? Intinya saya ini sudah membuat berbagai metode, tapi rasanya tuh belum pas, Bu. Hmm, kira-kira apa yang menjadi tantangan Bu Ida dalam mencapai tujuan tersebut? Intinya tantangan saya ini pengen rasanya anak-anak ini dalam pembelajaran saya tuh anak-anak tuh fokus, tidak banyak berbicara gitu, Bu. Hmm, terus apa yang Ibu Ida butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Ida? Saya butuhkan strategi, Bu, untuk anak ini bagaimana mengikuti pembelajaran saya biar mereka tenang, mendengarkan, seperti itu, Bu. Hmm, nah, baiklah Bu Ida. Di sini mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ya pada saat jam Ya. pelajaran berlangsung. Mungkin Bu Ida pertama-tama kita itu perlu memahami apa sih penyebab siswa itu suka berbicara saat jam pelajaran berlangsung. Apakah mereka mungkin tidak mengerti tentang materi yang disampaikan, atau apakah mungkin anak-anak itu mereka rasanya bosan, makanya mereka berbicara, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian ya, Bu? Saya pikir mereka tidak memahami materi saya, Bu, dalam pembelajaran tuh. Oh, metode apa yang sudah Ibu terapkan kepada anak-anak di kelas, Bu? Saya harusnya mendapatkan metode yang menarik, yang unik, bervariasi nampaknya ya, Bu. Iya, iya, iya. Iya, betul itu Bu Ida. Iya, Bu. Eh, apakah Ibu Ida mempunyai strategi atau metode tambahan lainnya untuk menangani anak-anak tersebut? Sepertinya saya harus memberikan penguatan-penguatan positif terhadap anak tuh, Bu. Ya, harus memberikan penguatan positif. Jika anak yang diam itu harus apa ya intinya anak yang diam nih harus kita kasih apresiasi, pujian, kayak gitulah, Bu. Seperti itu. Iya, iya. Iya, iya, iya. Bagus itu Bu Ida. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi intinya saya harus melakukan pembelajaran yang bervariasi, yang menyenangkan, menarik, dan juga anak-anak ini lebih minat lagi pembelajarannya seperti itu, Bu. Eh, iya, betul. Bagaimana Bu Ida? Apakah Ibu sudah memiliki apa namanya gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan nantinya? Ya, gambarannya seperti tadi nampaknya, Bu. Saya harus melakukan pembelajaran yang bervariasi, yang menyenangkan, menarik, unik.
terus memberikan pujian atau hadiah kepada anak-anak yang diam saat kita memberikan ilmu atau pembelajaran. Terus intinya bagaimana mereka tuh minat terhadap kita, Bu. Kayak gitu. Jadi peningkatan minat bakat mereka itu kita gali lagi, Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Ida. Baiklah Bu Ida, saya rasa kita sudah selesai ya untuk hari ini. Silahkan Ibu implementasikan strategi yang telah Ibu rancang tersebut dan untuk kedepannya beritahu saya ya Bu bagaimana hasilnya. Iya, Bu. Siap, Bu. Nanti saya akan catat kejadian-kejadiannya dan saya akan memberitahu Ibu. Oke Bu Ida. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu Yopi ya. Ya, sama-sama Bu Ida. Ya, Bu. Selamat siang, Bu Yopi. Ya. Begitu ya. Kemudian Iya, iya, siapa iya. lagi? Sudah siap. Sekarang Ibu dengan Bu Bu Mary ya. Mary. Ya. Ih, halo Bu Mary. Bu, sepertinya ini Bu Ida gimana ya? Bu Mary gimana ya? Bu Mary, halo. Hilang sinyal, Bu. Kayak mana? Masih banyak ini. Jadi kita kemana Iya, dulu? Refleksi dulu atau kemana, Bu? boleh. Takutnya nanti kalau kita maksudnya kan kalau bolehlah ke refleksi dulu. Heeh. Jadi kayak mana? Kita sama-sama merefleksi dulu hasil kita atau nanti di akhir aja? Maksud saya sih tadinya seperti itu di akhir kita sama-sama setelah kita melakukan perbincangan Ya, kan kita telepon semuanya dulu Bu Mary-nya. iya, jadi di akhir itu kita sama-sama melakukan refleksi. Jadi ketika waktunya habis pun ya refleksinya ini gitu loh. Jadi yang penting Ya, peran coach dan coachnya sudah terlaksana gitu Bu. Apalagi kita mepet 3 kan. ya. Bu Mary, halo. Kenapa ya? Halo, ini aku dengar kalian semua, tapi kok keblok? Apa namanya? Kameraku itu nggak bisa dibuka. Cobalah buka lagi, coba-coba. Ibu di laptop. Coba sinyal, ulangi buka. Kalau udah Suaranya buka. Bu Mary kalau udah bisa pakai Ya, laptop karena bermasalah, coba coba dari handphone. ya, Coba ya, dari HP Ibu coba bukanya. ya. Nah, Ibu udah keluar tuh. Coba dari HP, masukin ke yang tadi yang Bu Yopi kasih. Iya, yang di WA tadi kan sudah saya inikan linknya. Kayak mana, Bu? Kami jadi berhenti dulu. Kami bikin dulu refleksi dulu ya. Sebagai coach. Nunggu Bu Mary atau kayak mana? Sambil Bu Mary masuk, kayaknya bisa supaya nggak kosong pembicaraan kita, bisa lah Bu, kita melakukan refleksi Yuk. sebentar. Ya, Ya, ya. Jadi kayak mana, Bu? Menurut Ibu tadi merefleksi saya sebagai coaching. ya. Di sini saya mau merefleksi. Tadi Bu, kira-kira ya percakapan kita ya gimana ya? Sudah bagus, Bu Ida tadi sudah rileks, sudah santai, berperan sebagai coaching-nya juga. Pokoknya penampilannya kalau dari segi penampilan sudah oke, sudah rileks gitu. Tapi yang itu kan menurut saya, pandangan saya. Tapi menurut Bu Ida kira-kira dari percakapan tadi, dari segi Ibu dari coach itu kira-kira apa yang perlu Ibu tingkatkan lagi kira-kira gitu Bu? Yang Kira-kira saya perlu tingkatkan, intinya saya harus mengikuti alur tirta dah, Bu. Kalau alur tirta itu untuk coach atau untuk coaching? untuk keduanya sepertinya Bu ya, karena di alur tirta itu yang pertama Iya. tujuannya Tapi itu tujuannya kami tadi udah dapat belum, Bu, tujuannya? tujuannya sepertinya sudah ya Bu. Tadi kan kalau tujuannya itu kan gimana ya saya bilang ya?
Tapi Bu Mary udah masuk ini, udah bagus ya, Bu Mary. Iya, Nanti iya. kita lanjut. Bu Mary suaranya mute. Mic-nya, sorry. Kami mau keluar. Ya, Bu Yopi, mungkin tadi banyak saya tuh kurang-kurangnya tuh. Oh. Bu Mary pakai 2 perangkat aja, mungkin satu pakai laptop, suaranya dari handphone gitu. Nggak apa-apa pakai 2 ini. Saya berarti keluar dulu ya, Bu? Sebenarnya enggak sih, Bu Ida, tinggal Udah kedengaran aku. apa? Udah. Saya ini dulu ya. Ya. Boleh, Saya boleh, boleh. mendengarkan ya. Saya Iya. Boleh, server, boleh. server. Ya. Oke, yuk. Hah? Udah ada suara Ibu kan? Sudah Bu Mary, sudah ke dengaran, sudah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, buatlah lancar semuanya. Iya. Bu Mary, Mana itunya? Bu Mary, tadi kan saya udah melakukan praktek dengan Bu Ida. Ya. Di mana saya sebagai coachingnya, Bu Ida sebagai coachingnya. Nah, sekarang kita change sesuai dengan pembagian tugas kita yang kemarin. Saya sebagai coachee, Ibu sebagai coaching. Teksnya apanya yang kemarin sudah kan, Bu? Udah dibuka? Tunggu dulu. Ya. Mar. Ini punyamu yang mana ya, Pi? Teks dia kelompok. Nulis diskusi. Ada saya buat di grup kita. Ini yang komir ini. Hah? Bukan. Ini Yopi ini. Ini Yopi. Tunggu. Ini di sini ditengok lihat apanya? Apa dulu layarnya? Di WA. Di WA kan? Iya, di WA. Share screen. Share screen tidak? Di share screen kan? Iya, iya. Yopi. Apa grup coach? Aduh. Bukan Bu, jangan di screen layar. Kita percakapan kayak biasa aja gitu. Ibu mungkin bisa tengok teksnya Ibu dari handphone, mungkin bisa kayak gitu. Iya. Berarti. Iya. Ini yang udah di mana ini Yopi? Kemarin kita screen layar kan karena latihan gitu. Ya. Iya. Iya. Apa? Iya enggak ya. Ya udah. Sudah Bu Mary? Ya, tunggu sabar ya. Oke. Ntar lagi terbuka ini. Ya. Oke. Udah Bu. Saya duluan kah? Selamat. Bukan, saya dulu Bu. Saya dulu. Ya. Saya yang warna biru, Ibu yang warna kuning ya. Oke. Kita mulai. Ya. Baiklah Bu Mary, terima kasih buat waktunya pada siang hari ini. Pada saat ini kita akan melakukan sesi diskusi atau sesi praktek untuk kegiatan kita sebagai coach dan coachee. Langsung saja kita mulai ya Bu Mary. Oke. Selamat siang Bu Mary. Kelihatannya lagi santai nih ya Bu ya. Benar Bu Yopi. Ibu dari mana? Saya dari kelas Bu. Ini baru aja selesai ngajar les terakhir. Oh begitu. Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu setiap selesai mengajar ada yang serius dipikirkan. Benar Bu Mary. Saya ingin bercerita tentang apa yang akhir ini saya rasakan di kelas. Kebetulan ya menyangkut siswa-siswa saya di kelas.
Bolehkah saya minta waktu Bu Mary sebentar? Silahkan Bu, tidak apa-apa. Santai saja Bu Yopi. Sebelumnya Ibu duduk di sini. Duduk yang nyaman dulu biar enak ngobrolnya. Santai dulu saja Bu. Coba deh tutup mata. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Lakukan lagi sambil membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Silahkan buka mata kembali. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Begitu caranya Bu sebelum kita ngobrol ya. Coba Ibu saya. Wah, terima kasih Bu Mary. Saya jadi merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman gitu Bu. Sepertinya saya memang perlu seseorang Bu untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Oh iya Bu, jadi apa nih yang bisa saya bantu Bu Yopi? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Coba ceritakan Bu, saya ingin tahu apa yang membuat pikiran Ibu jadi tidak tenang tentang murid-murid tersebut. Gini Bu, saya merasa ya kalau murid-murid saya itu di kelas tidak aktif secara keseluruhan ketika kami itu melakukan kegiatan diskusi atau presentasi dalam kelompok gitu Bu. Oh begitu. Jadi, apa target atau tujuan yang Ibu harapkan bisa dicapai setelah kita ngobrol lebih lanjut nanti Bu Yopi? Saya ingin mendapat solusi yang tepat Bu, supaya anak murid saya itu ketika di dalam pembelajaran, ketika kami mengadakan diskusi itu mereka itu aktif, kemudian ketika temannya itu persentase, mereka itu berani mengemukakan pendapatnya, apa namanya Bu, bertanya, pokoknya aktif lah Bu di dalam menyuarakan pendapat gitu. Oh begitu. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode diskusi kelompok Ibu? Entahlah ya Bu Mary, saya juga kurang paham, tapi mungkin Bu, mungkin karena mereka ikut salah berbicara ya Bu ya, atau mungkin mereka sudah paham jadi enggan untuk bertanya gitu, atau juga mungkin tugas-tugas yang saya berikan itu terlalu mudah bagi mereka, sehingga dapat diselesaikan dengan cepat oleh beberapa kelompok gitu Bu. Oh begitu. Dalam satu kelompok, Ibu biasanya terdiri dari berapa orang murid? Biasanya saya buat sekitar 7 sampai 8 orang murid Bu. Oh ya, menurut Ibu itu sudah efektif. Menurut saya sih belum, Bu. Cuman di sini semula saya berpikir jika saya membuat satu kelompok itu 7 atau 8 orang itu mungkin akan memudahkan saya dalam merekap hasil kerja mereka. Tapi ya dampak negatifnya begitu, Bu. Malah dalam kerja kelompok itu ada yang cuma menunggu hasil atau cuman menyalin hasil kerja temannya atau mereka itu hanya mengandalkan orang-orang yang pintar saja di dalam kelompok atau mengandalkan ketua kelompok gitu Bu. Oh, begitu Bu Yopi. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dan aktif dalam diskusi presentasi Ibu nanti? Kalau bisa sih Bu, tugas-tugas yang saya berikan itu mereka kerjakan dengan senang hati, kemudian masing-masing siswa itu aktif dalam berdiskusi. Wah, saya sependapat dengan Bu Yopi. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa penyebab murid tidak antusias dalam bertanya jawab dalam berdiskusi, Bu? Sepertinya karena tanggapannya homogen Bu, semua tanggapannya sama gitu. Yang menyampaikan pendapat juga sepertinya membacakan resume tanpa ekspresi, tidak seru, jadi kelihatannya membosankan Bu. Intinya perlu perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak, Bu. Benar-benar ya Bu, benar Bu Mary.
Iya. Lalu apa alternatif perubahan yang sekiranya bisa Ibu lakukan sebagai langkah perbaikan, Bu Yopi? Mungkin saya akan mencoba untuk memperkecil jumlah anggotanya, Bu. Atau alternatif hasil diskusinya juga sepertinya perlu saya modifikasi lah, Bu. Misalnya dengan gambar, poster, puisi, narasi deskriptif, atau apalah yang mereka suka. Mungkin dengan gambar-gambar, dengan memunculkan gambar, mungkin mereka lebih termotivasi untuk bertanya ya, Bu ya. Yo, ide yang bagus Bu Yopi. Kira-kira agar lebih menarik kegiatan apa yang akan Ibu rancang nantinya? Sepertinya saya akan melakukan diferensiasi, Bu. Misalnya selain dengan deskripsi naratif, pantun bisa juga dengan gambar sederhana. Misalnya juga, Bu, mungkin saya akan buat apa, Bu? Dengan mereka kan kemarin itu enggan untuk bertanya. Mungkin ide yang saya buat itu saya akan membuat sticky notes yang berwarna, kemudian mereka akan melontarkan pertanyaan melalui sticky notes di papan pertanyaan. Mungkin seperti itu, Bu Mary. Hahaha, keren Bu Yopi. Lalu bagaimana kalau ditanggapi dengan gambar? Itu tak mengganti maksud gambarnya, tak mengerti maksud gambarnya. Ya, kalau bisa sih jangan asal gambar, Bu. Yang menanggapi dengan gambar ya harus bisa menjelaskan alasan mengapa ia menanggapi gambar tersebut gitu, Bu. Itu bagus Bu Yopi. Selanjutnya, bagaimana dengan langkah yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan ide keren Ibu tadi? Di sini saya mau berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rancangan pembelajar menggunakan metode diskusi dengan presentasi yang lebih mengasihkan lagi. Mungkin dengan menggunakan media yang beragam, mungkin murid secara tidak langsung boleh bertanggung jawab dalam memilih media atau cara mereka dalam memahami suatu materi. Mungkin seperti itu, Bu, komitmen saya. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Yopi ya. Amin. Wah, terima kasih ya Bu Mary atas waktunya. Saya ini jadi dapat ide yang baru tentang masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan kita bisa ya Bu menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid. Amin. Saya Amin, juga amin. terima kasih sama Bu Yopi bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan lancar diskusinya untuk berikut ya Bu. Terima kasih Bu Amin. Yopi. Terima kasih Bu Mary. Iya. Oke Bu Ida. Bu Ida. Ya, Bu. Iya. Kami Ya, barusan oke. Iya. saya ini ya. Sekarang saya giliran Bu Mary dengan Bu Ida, saya ini ya. Ya. Bu Mary nampak ada wajah saya, Bu? Nampak. Oke. Yuk, Bu Mary kita mulai ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar ya Bu Ida. Ya, Bu. Ya, Bu Mary. Yuk, Ibu mulai. Sinyalnya hilang. Sinyalnya hilang, Bu. Bu Mary nggak bergerak. Kayak malam ini kita mau rekaman. Boleh aku maksud? Direkam. Direkam, ya. Maunya apa, Bu Mary? Udah selesai. Tunggu dulu. Bu Iya. Mary nggak ada sinyal, Bu. Hilang, Ibu. Aku yang itu terlempar hilang sinyal. Iya. Kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum Ibu-ibu. Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Mulai ya, Bu. Ulangi, Bu. Mulai ya. Tadi Ibu nggak ada hilang, diam gitu. Yuk, kita mulai rekaman.
Ya, dah. Ya, yuk. 3, Kok 2, hilang lagi? 1. Silakan, Bu. Kok nggak nampak lagi suara apanya? Tunggu. Ya, udah. Wajah saya nampak, Bu? Assalamualaikum. Hah? Nampak wajah saya? Ya, nampak. Aku kok bermasalah kali ya sinyalku. Iya, Ibu di hutan. Bukan belantara. Udah. Ya Kamu di Allah, kota, Ibu di hutan. udah Ya, semangat loh. ya. Kita mulai rekaman, Bu. Ya. Ya, yuk. Di sini lagi ada tukang, jadi rame. Uh-uh. Assalamualaikum Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Mary. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Mary hari ini? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ada apa ya Bu Mary? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan. Iya, mohon maaf Bu. Hari ini sedang sibuk. Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya Bu. Ada yang perlu saya sampaikan. Oh, enggak Bu Mary. Saya sedang santai. Memangnya ada apa ya Bu? Iya, maaf Bu Ida. Saya mengobrol sebentar 10 sampai 15 menit lah. Saya sedang bingung Bu. Mungkin dengan obrolan dengan Ibu sesuatu yang saya dapatkan, ada yang saya ingin sampaikan gitu loh Bu. Oh iya Bu. Apa Bu tujuan dari obrolan kita hari ini Bu? Dari obrolan saya ini nanti ingin mendapat ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan di kelas 6 saya, Bu. Oh, Bu Mary ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Emangnya masalah apa ya Bu? Iya, Bu, betul. Saya mencari tahu. Untuk kelas 6 tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Entah mengapa ya, Bu, mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antar laki-laki dan perempuan, antar anak perempuan masih terlihat oh, pemisah saat berkelompok gitu loh, Bu. Pembelajaran ataupun diskusi ataupun kegiatan yang lain di luar terkesan nggak mau bareng atau kerjasama. Saya bingung Bu. Oh, oke. Jadi Bu Mary merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada kebersamaan, kerjasama dalam kelompok. Jadi, kayak mana itu kegiatan pembelajarannya Bu? Iya betul Bu Ida. Oh iya, tadi kan Bu Mary mengatakan murid-muridnya nggak mau bekerja sama ya dalam pembelajaran. Menurut Bu Mary, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana ya Bu? Mereka dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Menurut saya loh Bu kayak gitu. Iya. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Mary lakukan kepada murid-murid yang kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas itu kayak mana Bu? Agar kompak anak-anak ini kayak mana ya? Sebenarnya saya memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP yang menjadikan ke anak aktif bersama Bu. Oh, jadi Bu Mary sudah memasukkan ya metode pembelajaran diskusi. Oh, sudah bagus itu, Bu. Karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan Ibu. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid sepenuhnya muncul ya. Dari skala 1 sampai 10, Bu Mary kira-kira mencapai tujuan di angka berapa sih? Posisi saya sekarang di skala 5 loh Bu Ida. Terus Bu Mary yang diinginkan di posisi berapa, Bu? Inginnya paling tidak di posisi 9 lah Bu, biar saya puas. Oh, kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain dong. Oh, ini kira-kira cara lain nih mencapai tujuan tersebut apa ya, Bu, yang Ibu pikirkan? Mungkin saya harus memotivasi murid Bu.
sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran, penilaian, sikap saya tekankan dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan, Bu. Wah, itu luar biasa, Bu. Oke, Bu, itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran bagaimana, Bu? Oh iya Bu Ida, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan, kompetisi beregu, dan sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam. Wah, luar biasa, Bu Mary. Kira-kira rencana mencapai tujuan tersebut bagaimana ya, Bu? Iya Bu, saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya informasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan serta akhir ada refleksi, tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama kelompok mereka. Oh iya. Untuk jangka waktunya yang dilakukan itu berapa lama ya, Bu, kira-kira? Saya buat kira-kira 1-2 minggu lah, Bu. Terus apa komitmennya Bu Mary terhadap rencana aksi tersebut? Ya, saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Berikutnya, keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1-2 minggu ke depan, Bu Ida, di luar pembelajaran. Ada permainan untuk melatih kebersamaan beregu gitu, Bu. Oke. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Mary merencanakan pembuatan RPP tersebut? Menurut saya, Bu, nanti saya buat sendirian dulu. Lalu minta ditelaah oleh teman sejawat. Barangkali ada yang perlu direvisi, Bu. Oke, sip. Menurut Bu Mary, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya Bu, dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan ide atau solusi Bu Ida tentang masalah saya terkait murid-murid saya yang belum bisa bekerja sama atau berkelompok dalam berdiskusi kelompok, Bu. Oh, alhamdulillah ya, Bu. Ya, alhamdulillah, Bu. Bu Mary sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Mary akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat di setiap perkembangan kemajuan. Nanti bisa dijadikan refleksi secara serta contoh untuk teman-teman yang lainnya, Bu. Terima kasih Bu Ida sudah mau meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Ya, sama-sama Bu Mary. Assalamualaikum Bu Ida. Ya, waalaikumsalam Bu Mary. Aku kameranya nggak nampak. Oke, Bu Yopi silakan masuk kembali. Ya, Bu. Iya, Bu. Ntar saya mau absen online lupa. Oh, kami sudah barusan. Lupa ya. Jadi berapa jam kita ini?
Jadi apalagi langkah selanjutnya? Kameraku ini sinyal ini bermasalah. Menurut Bu Yopi, boleh dong refleksi saya sebagai coach. Ibu sebagai observer kayak mana? Ini kita sampai jam berapa? Jam Sampai 4 selesai. belum ada panggilan kelihatannya di grup, berarti masih lanjut lah ya kan? Iya. Kayak mana? Barusan kami. Kalau saya contohnya merefleksi Bu Ya. Ida gitu. Ya, silakan. Dari percakapan kita tadi antara saya dengan Bu Ida, di mana Bu Ida sebagai coach dan saya sebagai coachingnya, apa ya Bu Ida ya? Mungkin cara penyampaiannya Bu Ida kelihatan lebih rileks gitu. Sepertinya sudah biasa melakukan coach dan coaching. Rileks. Apa sih? Kapan kita Komunikasinya mau berjalan dengan melakukan baik. coaching sama kawan? Tidak ada grogi atau apa kayak gitu. Itu sih yang saya ini kan bisa saya tangkap ketika kita melakukan kegiatan coach dan coaching dari awal sampai akhir tadi. Komunikasi yang kita lakukan saya dengan Bu Ida itu sepertinya cair, akrab gitu. Bu Ida nggak ada apa namanya, nggak ada grogi, semua dijawab atau diperankan dengan baik gitu. Itu. Ya, Bu. Kebalikannya, Dak. Jadi kita nih masih lama, apalagi yang harus kita isi? Jadi kalau saya siapa yang merefleksi, Bu Mary ya? Iya. Iya. Saya minta tanggapan juga ini sama Bu Mary, kira-kira apa yang perlu saya perbaiki gitu, apa yang perlu ditingkatkan lagi gitu. Ya, saya cuma suara ini ya, karena sinyal ini mungkin. Oh, tadi menurut saya percakapan kita, Ibu sebagai coach, memang benar-benar Ibu mau minta solusi. Tetapi dengan Ibu meminta solusi, dengan saya memberi pertanyaan-pertanyaan, Bu Yopi sangat bagus mencari ide-ide apa yang akan diterapkan untuk anak ibu yang berkelompok, dan Bu Ida bisa mencari ide untuk anak ibu sendiri. Dan saya cuman menanya apa yang perlu ibu lakukan ke anak ibu, dan ibu bisa mencari solusi dan menanggapi pertanyaan saya dan bisa dapat diberi solusi dalam kerja kelompok ibu nantinya. Sangat bagus ibu mencari ide atau solusi untuk kerja kelompok ibu nanti, gitu Bu. Oke, makasih Bu Mary. Ya. Saya siapa yang itu menilai? Ida lah. Ayo dah. Oh, Bu. Gak usah dinilai, udah oke. Udah bagus. Ngomong aja lah, masih ada waktu. Pengalamannya udah oke, udah keren Ibu nih. Ibu yang mau dinilai itu sebagai coach atau sebagai coaching? Coach lah. Coaching dan coaching bilang Bu. Coaching dan coaching. Aku kan mau ngapain kalian berdua? Lagi coaching atau coaching? Kalau coaching berarti Ibu tadi dengan Bu Yopi, kalau coaching berarti barusan Ibu dengan saya. Coaching. Oh, barusan ya? Iya. Kalau menurut pendapat saya, Ibu udah oke, udah bagus, Ibu udah tenang, terus berkomunikasi dengan baik, dan juga Ibu tadi meminta untuk mencari solusi dari kerjasama anak-anak itu yang kurang kompak kan? Iya. Nah, ya, itu
saya tadi kasih jalan, tapi ibu alhamdulillah sudah dapat jalannya. Jadi kayak mana ya? Intinya saya memberikan jalan dan ibu mendapatkan solusi dari permasalahan ibu itu sendiri. Ya, seperti itu. Oke. Jadi ibu bisa mengatasi masalah-masalah ibu setelah saya kasih pertanyaan bagaimana solusinya, terus tujuannya, identifikasi masalahnya kayak gitu. Ya. Ya Bu, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Oke, terima kasih Bu Ida. Seperti itulah gambarannya kira-kira. Iya. Jadi Jadi- tadi terlalu cepat ya Bu. Tapi kalau terlalu lama nanti nggak terekam, sayang pula kita kan, nggak masuk. Hmm, iya Kalau benar. Ya. Gimana Nah, Bu jadi Mary? sekarang silakan refleksi lagi lah Bu. Berarti terakhir kan kita refleksi dah tadi tuh kata tugas Pak Pasil tuh. Iya. di kolom refleksi, Jadi kita bikin refleksi masing-masing ya. Refleksi kita atau percakapan kita atau kita menilai orang lain tadi tuh. Kayak mana? Merefleksikan orang lain atau sebagai observer atau kayak mana tadi? Kalau saya lihat di sini contoh dari ini kegiatan refleksi diri itu berupa ini Bu. Yang kita lakukan. Ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan gitu, terus apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki gitu. Terus apakah Ibu yang kemarin lah Bu, kayak yang kemarin yang ini. Berpikir kritis tentang masalah yang dihadapi. Yang dihadapi dan mencari solusi ya. Yang dihadapi dan mencari solusi. Oke, coaching. Sekarang coaching. Refleksi sebagai coaching, sekarang refleksi sebagai coaching. Coaching. Sebagai coaching. Sebagai coaching. Tapi Bu Ida, oh iya ya, nanti kata Pak Arbaim di grup. Bapak Ibu kembali ke grup, ke room. Tapi ini Bu, jam 3:10, kita masih ada waktu 6 menit lagi. Oh iya. Iya. Oh ini? Nah, iya. Ya Bu, seperti itu. Alhamdulillah berarti kita cukup ya bertiga nih. Cukup. Yang Cukup. penting Nanti kalau Ya, ditanya, sekarang kita sebagai coaching tuh seperti apa? Mengarahkan, memberikan jalan, atau kayak mana? Kita sebagai coaching. coaching. Coaching iya. Coaching itu kayaknya mengarahkan. Saya sebagai coaching bisa mengarahkan, Lebih mengarahkan teman sejawat dalam kurung coach ya, coach. Ya, teman sejawat atau coachi untuk menemukan solusinya sendiri. Iya, untuk menemukan solusi yang dihadapi gitu. Untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Solusi dari permasalahan yang yang dihadapi. Yang perlu ditingkatkan sebagai coaching. Kirim foto ya. Kirim. Mana?
Bu Ida, saya izin apa dulu ya, isi absen bentar ya. Ya, bentar. Aku nggak nampak ke apa kameranya itu gara-gara sinyal kan Bu Ida? Suara.
Bu Mary silakan keluar Bu. Kita Ya, kembali. ya.